Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priyanti Lama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana masalah pendidikan di Indonesia dan bagaimana pengaruh supervisi terhadap meningkatkan kualitas guru. Tentu kita tahu bersama bahwa tugas guru ialah untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa untuk berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk kreatif, memecahkan masalah, mengoptimalkan kemampuan literasi dan kolaborasi, dan bagaimana siswa itu mampu berpikir kritis. Baik, yang menjadi pokok masalah yang saya angkat ialah kurangnya pemahaman guru terhadap iptek yang dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman guru terhadap perkembangan iptek sekarang ini. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman guru terhadap iptek. Yang pertama, kendala guru dalam memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Yang kedua, kendala guru menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya memanfaatkan internet. Yang keempat, keaktifan siswa dan dengan metode media teknologi yang digunakan oleh guru. Yang kelima, kendala guru menggunakan Infocus sebagai media pembelajaran. Dari kelima hal ini, itulah yang dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman guru terhadap iptek. Mengapa demikian? Karena kurangnya kesadaran dan kurangnya motivasi dalam diri guru untuk memahami perkembangan iptek atau perkembangan teknologi yang semakin pesat pada sekarang ini, khususnya di Indonesia. Kemajuan teknologi sekarang ini itu semakin pesat, semakin meningkat. Bahkan anak-anak kecil pun sudah memahami penggunaan teknologi sekarang ini. Nah, dari kelima hal ini yang menjadi kendala atau yang menjadi faktor yang mempengaruhi mengapa masih ada guru yang kurang memahami menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, menggunakan PowerPoint, memanfaatkan internet, menumbuhkan keaktifan siswa dalam menggunakan PowerPoint yang digunakan atau menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dalam kelas. Ini yang menjadi kendala sekarang ini. Masih ada guru yang tidak menggunakan media teknologi dalam proses pembelajaran karena kurangnya motivasi diri sendiri untuk mengembangkan sesuatu hal yang baru untuk dilakukan, karena kurang membiasakan diri pada hal-hal baru yang berkembang sekarang ini. Baik, kita akan melangkah bagaimana caranya kita mengatasi masalah tersebut, bagaimana kita mengatasi kurangnya pemahaman guru terhadap perkembangan iptek sekarang ini. Ada 7 hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu mengikuti pelatihan. Yang kedua, sering berlatih di rumah. Yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Yang keempat, meningkatkan potensi dan kualitas diri. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan guru lain. Yang keenam, menggunakan aplikasi pendukung dalam pembelajaran. Yang ketujuh, lebih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Nah, dari ketujuh hal ini, itu dapat membantu kita atau membantu guru sekarang ini untuk menggunakan media teknologi sebagai media pembelajaran dalam kelas. Dengan hal ini, kita dapat mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan di mana ada pelatihan yang membantu guru untuk memahami penggunaan media teknologi dengan baik. Yang kedua, itu bagaimana caranya kita membiasakan diri kita sendiri. Bagaimana kita membiasakan diri kita dengan hal-hal yang baru yang berkembang pada saat ini, khususnya di Indonesia. Dan bagaimana juga kita melatih diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakan internet dengan baik, menggunakan hal-hal yang
berbau internet untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, dengan hal ini kita dapat juga bertanya kepada orang lain atau guru yang lain yang sudah memahami bagaimana menggunakan media teknologi dengan baik. Itu yang dapat kita lakukan untuk mengatasi mengurangi kurangnya pemahaman guru terhadap perkembangan iptek sekarang ini. Nah, dapat kita lihat bagaimana peran supervisi dalam pemahaman guru terhadap iptek. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Supervisi pendidikan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada zaman sekarang dan terus melakukan perubahan dan perkembangan. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap guru dalam perkembangan iptek. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap guru. Yang keenam, memberikan arahan dan dalam penggunaan dan dalam memahami perkembangan iptek sekarang ini. Jadi, di sini supervisi memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, dalam mengarahkan guru dalam perkembangan iptek, dan bagaimana supervisi mengevaluasi setiap guru dalam proses pembelajaran, bagaimana supervisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran tersebut. Karena peran supervisi itu sangat berperan penting dalam mengelola pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bagaimana supervisi membimbing dan mengarahkan guru dalam memahami dan melihat perkembangan yang semakin pesat, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini di Indonesia. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa pentingnya bagi guru untuk memahami iptek dengan baik dan menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, menumbuhkan motivasi dan keaktifan kreativitas siswa dalam proses belajar. Dengan adanya supervisi, guru lebih terarah dalam proses belajar, mengajar dengan baik, dan tugas supervisi ialah untuk memimpin dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas guru, dalam meningkatkan kualitas siswa dalam proses pembelajaran, dan juga bagaimana supervisi mengarahkan guru dalam memahami perkembangan iptek yang sekarang ini semakin berkembang pesat di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.